aliran sungai hanya menemukan manusia yang sedang berdiam diri di tepi sungai dan beberapa manusia yang sedang menunggu di atas. Ratu Naning tahu ada aturan yang dilanggar oleh salah satu dari mereka. Namun, Ratu Naning tidak ambil pusing. Sang ratu membawa salah satu dari mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dari teman-temannya ataupun dari dia sendiri. Aturan tetaplah aturan. Adanya aturan untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Ketika suatu aturan dilanggar, maka ada hukuman, ada pertanggungjawaban yang harus dia kerjakan. Dan manusia yang bernama Ganang yang sekarang ada di dalam sedang mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dilakukan oleh salah satu dari temannya, yaitu kalian. Kalian ingat baik-baik, siapa di antara kalian ini yang sudah melanggar aturan? Aturan yang tertera tidaklah atau bukanlah aturan yang pelanggaran dalam hal besar, melainkan pelanggaran dalam hal kecil saja. Asalkan itu sudah menyalahi aturan, kita akan menindak ataupun mempertanggungjawabkan dari sang pelanggar. Seperti ini Tuan. Kita pun sebenarnya sudah ada bocoran dari makhluk yang berkeliaran di sini. Kita pun sudah mengingat-ingat di antara kita, seingat kita ya Gun, tidak pernah melakukan hal-hal yang nyeleneh ataupun melanggar aturan di sini. Maksudmu kau mempertanyakan ataupun meragukan kepekaan dari ratu kami? Kita tidak meragukan, tapi kita pun juga ada pembelaan. Seingat kita, kita itu memang tidak melakukan kesalahan ataupun melanggar aturan. Bukankah saya sudah mengatakan, kami sudah menyelisir ke semua wilayah di sungai ini, di sungai Kamandaka ini, tidak ada makhluk lain dari bangsa manusia kecuali kalian. Kalau kalian hewan saya, kami semua memaklumi, karena hewan tidak berakal. Tetapi di sini hanya ada manusia serombongan kalian. Yang saya tanyakan di sini, untuk apa kalian datang ke sini? Kalau kalian untuk menyelamatkan teman kalian yang sedang berada di dalam, mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dilakukan, saya akan melaporkannya terlebih dahulu kepada Ratu. Sebenarnya kita itu memastikan teman kita itu baik-baik saja. Jika memang jenengan itu mengatakan teman kalian, teman saya sedang mempertanggungjawabkan di sana, itu tidak masalah. Pasti Mas Ganang akan tanggung jawab jika diantara kita melakukan kesalahan. Hanya kita memastikan apakah di dalam itu baik-baik saja atau tidak mencelakakan si Mas Ganang. Oh ya, dan juga kapan Mas Ganang bisa kembali ke tempat duduk waktu Mas Ganang itu masuk ke sini? Pada saat ini kita berbicara, keadaan dari temanmu Ganang dalam keadaan baik-baik saja. Dia akan terkena hukuman. Hukuman itu akan dilangsungkan ketika ada pasangan yang sudah didapatkan oleh Ratu Naning. Pasangan? Ya. Maksudnya? Bisa jenengan jelaskan maksud pasangan itu maksudnya gimana? Kau dengarkan baik-baik. Temanmu yang bernama Ganang
Dia akan menjalankan hukuman tumbal penganten. Tumbal penganten. Benar. Tumbal penganten adalah hukuman yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan ketika ada manusia ataupun makhluk yang sudah menyalahi aturan di wilayah ini. Tumbal penganten itu akan dilaksanakan ketika sang pelanggar sudah ditemukan dengan jodohnya. Seperti ini Tuan, Mas Ganang itu sudah memiliki pasangan. Jadi jika jenengan itu menculik Mas Ganang dan yang nantinya akan dijadikan tumbal pengantin, dicarikan jodoh, menurut saya itu salah besar. Karena Mas Ganang itu sudah memiliki pasangan. Kami semua tidak mau tahu latar belakang dari siapapun yang sudah melanggar aturan di sini. Entah itu dia sudah berumah tangga, entah itu dia sudah pisah dengan istrinya, entah dia masih bujang sekalipun, kami tidak peduli. Aturan tetaplah aturan dan tanggung jawab tetap harus diselesaikan. Ya terserah jenengan saja. Tapi yang jelas sampaikan kepada Ratu jenengan bahwa Mas Ganang dibawa ke sana jika untuk dijadikan tumbal pengantin, saya rasa salah sasaran. Sampaikan ke Ratu jenengan, Mas Ganang sudah memiliki pasangan. Kau tahu? Kau tahu atau tidak? Hukuman yang ada di kerajaan Ratu Naning hanya ada dua. Yang satu adalah tumbal pengantin, yang itu hukumannya sangat ringan. Dan yang kedua harus dipenggal kepala. Kalau saya menyuruh kalian memilih, manakah yang kalian pilih di antara dua hukuman tersebut? Ratu Naning sudah berbaik hati memberikan hukuman yang paling ringan yang ada di sini. Tapi tenang, semua yang kau utarakan, saya akan sampaikan kepada Ratu Naning. Namun, jawaban apa yang diberi oleh Ratu Naning, saya tidak tahu. Semoga saja keinginanmu dikabulkan. Karena di sini saya tidak memiliki kekuasaan apapun untuk membebaskan teman kalian yang bernama Gana. Kekuasaan mutlak di sini dipegang oleh Ratu Naning. Apakah kalian mengerti? Ya, kami mengerti. Tapi kami minta sampaikan apa yang sudah tadi saya ceritakan kepada Ratu jenengan. Semua yang sudah kau ucapkan saya akan sampaikan semuanya. Kalian tunggulah di sini. Semoga saja Ratu Naning dengan cepat menjawab apa yang menjadi keinginan kalian. Kuncoro ya nama jenengan ya? Ya, Mencemut kun. Jadi tunggulah di sini. Nah, hasilnya luput kondos. sing benar. Penjaga yang tadi Dia yang muncul di sini. iya, itu juga itu bagian dari Ratu Naning. Penjaga gerbang paling depan yang diutus oleh Ratu Naning. Iya, maksudnya luputnya bagaimana? Apa Mas Ganang berada di dalam atau kok Mas Ganang kenapa? Mas Ganang diculik atau dibawa ke sana
itu sebagai penebus akan dijadikan tumbal pengantin. Karena di dalam aturan Kerajaan Ratu Naning itu ada 2 kesalahan. Jika melakukan kesalahan, yang satu dijadikan tumbal pengantin, yang paling berat itu dipenggal kepalanya. Tapi ini masih ada kesempatan, Dos. Ratu Naning belum memiliki pasangan yang akan dipasangkan dengan Mas Ganang. Tadi saya sudah jelaskan Mas Ganang itu sudah memiliki istri. Ya. Tapi dia nggak mau tahu. Mas sudah tumbal pengantin, berarti Mas Ganang dijodohkan dengan perempuan yang ada di dalam sana. Iya. Sama melanggar di sungai ini. Sama-sama melanggar mau wadon endikun yang main di sungai. Entah itu apa jenenge? Teknisnya seperti apa, tapi yang jelas Mas Ganang nantinya kan dipasangkan, iya dijodohkan. Pokoknya dhewek aku nunggu nang kene. Sing mau aku ngomong karo penjagane dilaporna maring ana. Maksudnya dijodohkan kue, apakah setelah dijodohkan itu nanti Mas Ganang dilepaskan apa tetap menetap di sana itu tuh loh. Ya aku juga orang ngerti intinya kena. Informasi yang aku dapat ya gue Mas Ganang kan bertanggung jawab mengenai aturan yang sudah dilanggar. Ponise tumbal pengantin iki loh. Terus kita ngapain? Ya mau nggak mau ya kena. Dewek aku nunggu nang kene menunggu informasi kang jero maning. Ngobrol. Coba geser ya kena lama dan mundur ya kena. Daripada sih. Aduh, Mas Ganang pribadi. Kena. Anane informasi kayak gue yang dewek nunggu deh. Aman apa ora apa gue mau betul soalnya namanya kata-kata tumbal pengantin terus seolah-olah ada penumbalan gue masih ada kepriwe ketok bingung gue. Dos ini Dos cepetan ini kok kurang penambah lagi kurang penambahan. Iya cepetan Astagfirullahaladzim. Wujud. Astagfirullahaladzim. Apa ya sel yo? Kok apa kan murah ngomong Gun? Aku mesti kenal carku apa kok. Kirain bukan makhluk. Assalamualaikum. Apa mana gue yo pikun yo. Assalamualaikum. Malik Iya Nek, kami memang sedang ada sedikit masalah. Bantu. Kalau memang Nenek mau membantu kami dengan senang hati kami akan menerimanya. Tapi biar lebih jelas kami akan jelaskan terlebih dahulu masalah kami terhadap Nenek. Sebelumnya monggo Nek di sana dulu. Takutnya jatuh ke bawah. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Saya melihat kalian sedang kebingungan. Iya Nek, kami memang dalam kebingungan sekarang. Ini kami sedang menunggu informasi selanjutnya. Sebenarnya apa yang terjadi sampai kalian merasa Monggo. kebingungan? Silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Apa yang kalian sedang lakukan? Kalian sedang mencari apa? Ceritanya
sebenarnya panjang nih, tapi saya mencoba untuk menceritakan sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Saya dan teman-teman itu awalnya 5 orang. 1 orang dari kami pergi untuk melakukan meditasi di sini, tepatnya di sebelah sini. Itu berlangsung selama 2 hari 2 malam. Karena timbul kecurigaan dari kami semua tentang teman kami yang sedang berdiam diri seorang diri di sini, kami berinisiatif untuk menengok teman kami apakah masih ada di sini atau tidak. Nyatanya ketika saya dan teman-teman sampai di atas, kami tidak menemukan teman kami masih berada di sini. Kami hanya menemukan alas kakinya saja. Dia hilang entah kemana dan tidak ada jejaknya di sini. Lalu kami mencoba memanggil salah satu penghuni di sini. Ya, Dia mengatakan bahwasanya teman kami itu dibawa oleh sosok makhluk yang menjadi penguasa di wilayah Sungai Kamandaka ini. Penguasa tersebut seorang perempuan. Dia bernama Naning ataupun Ratu Naning. Naning. Iya, benar, Nek. Lalu, berangkat dari informasi yang sudah diberikan oleh salah satu penghuni di sini, kami menyelisir sampai ke hilir sungai. Di sana, kami ditemui oleh salah satu penjaga gerbang yang ada di kerajaannya Ratu Naning. Kami meminta keterangan terhadap dia, prajurit yang bernama siapa, Gun? Kuncoro? Nama Kuncoro. Kuncoro. Iya. Dia menjelaskan bahwasanya teman kami sedang dimintai pertanggungjawaban di dalam sana. Memang benar keberadaan dari teman kami itu berada di dalam kerajaan Ratu Naning. Saya tanyakan terhadap penjaga tersebut, pertanggungjawaban atas dasar apa atau kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh teman kami. Penjaga tersebut mengatakan bahwasanya salah satu dari kalian sudah menyalahi aturan yang tidak tertulis di sini, yang mana ketika aturan itu dilanggar, salah satu dari kami harus dimintai pertanggungjawaban. Sialnya, yang dimintai pertanggungjawaban adalah teman saya yang sedang sendiri di sini. Ketika dia dibawa, kami tidak tahu sama sekali. Karena memang sebelumnya sudah ada arahan dari teman kami itu, kami tidak boleh mengganggu meditasi dari teman kami yang ada di sini. Penjaga tersebut mengatakan pertanggungjawabannya adalah dalam bentuk pernikahan ataupun tumbal pengantin. Kami tidak tahu, Nek, apa itu tumbal pengantin. Mungkin kata-kata pengantin itu baik, namun ada embel-embel tumbal di sana. Yang saya khawatirkan, keadaan dari teman kami itu dalam bahaya di sana. Menurut nenek bagaimana? Seperti ini. Saya datang ke sini. Itu ingin membantu kalian. Ya. Dan saya tahu mengenai apa yang ada di dalam teras ini. Perkenalkan, Ya. saya Nenek Jumroh. Nenek Jumroh. Iya. Perkenalkan juga, nama saya Blendos. Dan itu teman saya Sogun. Dan ini, tubuh ini adalah namanya Hendro. Ya. Seperti ini. Kelakuan dari Sinani dari dulu masih sama saja.
membuat sesuatu yang sangat merugikan bagi mereka yang tidak tahu apa-apa. Kau mengatakan adanya teman kalian dibawa oleh si Nani itu melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Ya, atau kesalahan tersebut tidak tahu teman saya yang ada di sini yang melanggar ataukah kami. Sebenarnya itu adalah alasan saja atau tipu daya dari si Nani. Alasan? Agar seolah-olah teman kalian melanggar aturan yang ada di sini. Tapi sebenarnya si Naning itu selalu menculik makhluk ataupun manusia yang berkeliaran di sungai ini akan dibawa ke dalam Kerajaannya. bukan kerajaan sebenarnya. Lalu, bukankah dia bergelar sebagai ratu atau penguasa tunggal di sini? Seperti ini, anak muda. Iya, Nek. Dulunya tempat ini adalah tempat tinggal saya bersama suami saya. Di wilayah Sungai Kamandaka ini adalah tempat tinggal nenek dan suami nenek. Iya. Lalu, Setelah suami saya meninggalkan saya, dan saya hanya ditemani oleh mereka-mereka yang setia mengikuti suami saya. Setelah suami saya tidak ada, datang gerombolan yang dipimpin oleh si Nani. Mereka ingin mengusir saya dari tempat ini. Gerombolan yang dipimpin oleh Naning itu sangatlah kejam. iya, Naning memiliki pengikut yang sangat brutal. Apapun yang diinginkan oleh Naning, tempat apapun yang akan didatangi oleh Naning, oleh prajurit-prajuritnya atau pengikutnya, pasti mengosongkan tempat itu. Termasuk saya yang ada di sini, diusir secara paksa. Bukan hanya mengusir, anak muda, bahkan Naning melakukan tipu daya, memberikan informasi-informasi kepada yang dulunya setia kepada suami saya, sehingga mereka terpengaruh dan ikut menjadi bagian dari si Nani. berarti Ratu Nani awalnya dia hanya seorang pendatang. Pendatang dan segerombolan pengikut-pengikutnya. Semuanya berubah setelah Ratu Naning berhasil mengusir saya dan juga mengelabui dan mengiming-imingi mereka yang dulunya setia mengikuti suami saya. Tadi, oke, saya mengetahui sejarah itu ya, informasi dari nenek. Tapi tadi saya mendengar ataupun menyimak apa yang dikatakan oleh nenek, bahwasanya Ratu Nani itu hanya alasan saja membuat peraturan itu seolah-olah ada yang melanggar lalu dibawa. Sebenarnya tidak. Memang kalau dipikir-pikir dan diingat-ingat, kami semua tidak ada yang melanggar aturan, apalagi aturan yang dikatakan oleh bagian dari Ratu Nani itu adalah kita membuang air kecil ataupun kencing di wilayah ini. Sedangkan kami sudah menyediakan tempat ataupun wadah untuk kami buang air kecil. Kami mencoba mengingat-ingat kesalahan kami apa. Namun kami tidak berhasil mengingatnya karena memang kami tidak melanggar aturan tersebut. Maka dari itu, saya katakan memang itu adalah alasan agar si Naning itu tidak bersalah.
Si Naning sangatlah pandai mengutus prajurit-prajuritnya atau pengikutnya. Sebenarnya seperti ini. Adanya temanmu diculik dibawa ke sana akan dijadikan tumbal pengantin itu. Setelah nantinya si Naning mendapatkan satu pasangan dari temanmu itu, ketika berhasil untuk menjadikan pasangan itu sebagai pengantin, si Naning akan mendapatkan kekuatan yang lebih tinggi. Salah satunya, dia akan berumur panjang dan dia akan awet muda. Dari hasil ketika berhasil menikahkan temanmu itu dengan pasangan yang nantinya akan dipasangkan, si Naning akan diberikan semuanya itu oleh junjungannya. Sebentar, apakah tumbal pengantin itu hanya sekedar menjodohkan, ataukah ada sesuatu hal lain ketika perjodohan itu sudah dilakukan? Ketika perjodohan itu dilakukan dan ada akad, Naning akan melaporkan semua itu kepada junjungannya. Seketika Naning akan diberikan hadiah. Kenapa si Naning itu sangat betah di tempat ini? Karena memang dulunya tempat ini sering dijamah oleh makhluk-makhluk. Dan juga ada beberapa manusia yang melewati tempat ini. Lalu bagaimana dengan nasib orang ataupun teman saya yang sudah dijodohkan dengan makhluk lain ataupun manusia lain? Apakah dia akan baik-baik saja lalu dia akan kembali kepada kami? Ataukah teman saya akan menjadi pengikut atau menjadi bagian dari sana? Tentunya, jika makhluk sudah sampai dibawa ke sana, jika tidak segera diselamatkan atau dikeluarkan, jikapun temanmu itu kembali, itu tidak kembali seperti sebelum temanmu masuk ke sana. Maka dari itu, cepat-cepatlah keluarkan temanmu itu. Dan saya datang ke sini, itu memang ingin membantu kalian dengan cara yang sudah saya pikirkan. Dengan cara apa nih? Sedangkan penjagaan di kerajaan Ratu Naning saya lihat itu cukup ketat di sana. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam dan menyelamatkan teman kami? Saya memang tidak meragukan keselamatan ataupun pertolongan Tuhan itu pasti akan ada. Namun kita harus memikirkan bagaimana caranya kita masuk terlebih dahulu ke dalam kerajaan tersebut. Seperti ini. Saya rasa kalian belum telat untuk menyelamatkan temanmu itu. Karena dari desas-desus yang saya dengar dari penghuni yang ada di sini, yang tidak ikut masuk ke dalam atau tidak ikut bagian dari si Naning itu. Si Naning sedang mencari pasangan untuk dijodohkan dengan temanmu itu. Ya. Dan di situ masih ada kesempatan untuk mengelabui si Naning agar dia bisa keluar dengan adanya pancingan yang nantinya akan saya ceritakan pancingan dengan cara seperti apa kepada kalian. Tapi apakah kalian percaya kepadaku? Jika kalian percaya, akan saya tunjukkan cara-caranya. Tapi jika kalian tidak percaya, itu hak kalian. Karena saya menceritakan ini semua, kalian pun hanya mendengar, tidak melihat sejarah dulu waktu saya di sini. Ya. Kalaulah niat nenek untuk membantu kami akan terima dan insya Allah kami akan mencoba percaya terhadap nenek. Lalu, pancingan apa yang nenek maksud dan tolong ceritakan terhadap kami biar kami mengerti. Paling tidak kami akan membantu sebisa kami untuk menyelamatkan teman kami. Seperti ini. Ada cara
yang menurut saya itu akan mengundang atau memancing si Naning keluar dari tempat persembunyiannya atau tempat yang kau sebut itu kerajaannya. Bagaimana caranya, Nek? Kalian buatkan dua seolah-olah itu gambaran manusia. Kau bisa membuat patung, kau bisa membuat dengan apapun, tapi dalam bentuk menyerupai manusia. Setelah kalian sudah menyiapkan itu, nanti saya akan bacakan mantra-mantranya agar seolah-olah yang kau buat itu adalah manusia yang dilihat oleh si Naning. Sebagai pasangan dari teman saya. Iya, tapi perlu diingat, agar si Naning membaca pancingan itu adalah manusia, harus ada sedikit darah yang dioleskan ke Patung tersebut. patung ataupun apa yang kau buat seperti menyerupai manusia. Darah apa yang Nenek maksud? Selayaknya manusia itu hidup atau dianggap hidup, pastinya ada darah manusia. Bisa darah dirimu atau dirimu. Seperti ini, Nek. Saya tidak bisa mengambil keputusan akan hal itu. Memang di dalam hati saya, keinginan saya besar untuk melihat teman saya itu yang berada di dalam kerajaan Ratu Naning itu keluar dengan selamat. Namun, keputusan untuk menggunakan cara tersebut, saya harus memusyawarahkan terhadap teman-teman kami. Kak, saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri karena itu terlalu egois untuk saya. Memang benar. Kuncoro, Bangsat, bajingan, berapa nyawa yang sudah kau miliki? Nenek Peot, seperti ini Kuncoro. Tentunya kau melihat saya sangatlah kaget. Saya datang ke sini itu atas dasar saya sudah geram mendengar bekas tempat yang saya huni yang direbut paksa oleh yang kau sembah-sembah, yang kau namakan ratu itu menguasai tempat ini. Berkelakuan selalu menculik siapapun yang dekat dengan aliran ini. Kalian culik dan kalian jadikan budak, ataupun kalian akan setorkan ketika kalian sudah bisa menjodohkan mereka yang diculik dan akan disetorkan kepada junjungan si Naning. kau jangan mengarang cerita, Nenek Peot. Adanya kami di sini menempati wilayah dari Sungai Kamandaka ini. Karena kami semua tahu tidak ada yang benar-benar memiliki Sungai Kamandaka ini. Ratu Naning datang dan merawat semua wilayah sepanjang aliran Sungai Kamandaka ini. Jadi kau jangan mengarang cerita seolah-olah kau yang terusir dari sini karena ulah dari Ratu Naning. Kuncoro, saya rasa kau memiliki pemikiran dan tidak lupa kejadian dulu. Kalian datang ke sini bukan hanya satu kali. Kalian datang yang pertama sewaktu suami saya masih ada. Kalian datang hanya lewat saja, tidak melakukan pengusiran. Karena saya tahu
selagi suami saya masih hidup, si Naning tidak akan berani. Tapi kedatangan selanjutnya, kalian mengetahui suami saya sudah tidak ada. Dan si Naning memerintahkan, usir wanita itu dari sini. Usir wanita itu dari sini. Tempat ini akan menjadi tempat kita. Dan tidak lama dari situ, kau yang memimpin pasukan-pasukan yang ada di belakang untuk melawan yang dulunya mengabdi kepada suami saya. Lalu kau serbu dan kau ikat semua pengikut dari suami saya. Setelah kau menguasai, semuanya tidak berkutik. Dan kau berhasil mengusir saya. Nenek Jumroh. Setelah itu, saya masih ingat. Setelah itu, kau mengiming-imingi dari semua pengikut yang dulunya setia kepada suami saya akan diberikan hidup makmur, akan diberikan kekuatan yang lebih, sehingga mereka dengan tidak berpikir panjang langsung bergabung kepada kalian. Saya masih ingat itu semua. Nenek Jumroh. Biar bagaimanapun, tempat ini adalah peninggalan dari suami saya. Saya akui, kau adalah pendongeng yang hebat. Kau mengarang cerita seolah-olah di posisi ini Ratu Naning yang agung yang memiliki kesalahan besar atas kepergianmu dari tempat ini. Lagi pula, ketika kami datang ke sini dengan baik-baik, kau malah memberikan pemberontakan dan memberikan perlawanan terhadap kami. Saya masih ingat betul. Saya mengejar-ngejar bersama prajurit lain, mengejar-ngejar dirimu. Dan saya masih ingat betul, kau sudah kehilangan nyawa di sana. Tetapi pada hari ini, saya masih terheran-heran. Kenapa kau bisa selamat? Berapa nyawa yang kau punya? Dan kau dengar baik-baik. Informasi ini tidak akan bertahan lama. Karena saya akan terlebih dahulu melaporkan hal ini terhadap Ratu Naning. Sehingga Ratu Naning akan bertindak untuk menyelesaikanmu yang sudah mengarang cerita sedemikian rupa di hadapan manusia-manusia ini. Saya tidak butuh pengakuan dari siapapun. Saya datang ke sini itu atas dasar hak saya bertempat tinggal di sini. Jika kalian semua menyalahkan saya atau saya mengarang cerita atau ahli dongeng, silakan. Saya tidak masalah. Saya tidak akan ikhlas tempat ini jika dijadikan oleh si Naning untuk menculik atau berbuat keji bagi mereka-mereka yang tidak bersalah dengan tujuan ataupun kepentingan dari si Naning. Terserah kamu membela apa terhadap dirimu sendiri. Selagi saya masih hidup, saya tidak akan tinggal diam dan membiarkan si Naning melakukan hal semacam itu di tempat saya. Sama halnya dengan saya. Ketika saya masih hidup, masih berdiri di samping Sungai Kamandaka ini, saya tidak akan membiarkan kau berkeliaran tanpa sepengetahuan dari Ratu Naning. Saya akan memberitahukan berita ini sekarang terhadap Ratu Naning. Kau ingat baik-baik. Tongkat yang kau pegang belum sepenuhnya kau bisa mengendalikan. Biar bagaimanapun, saya yang tahu tongkat itu adalah tongkat peninggalan dari suami saya. Dan kau tidak akan bisa kembali ke tempat Naning, melainkan tongkat itu yang akan membunuhmu. Biarkan manusia
Manusia ini melihatnya kau menjadi saksi manusia. Saya hanya membacakan mantra agar kalian tahu sebenarnya tongkat itu milik dari saya ataupun milik dari Kuncoro ini yang mengaku-ngaku. Silakan lawan tongkatmu itu yang kau anggap. Yang kau anggap tongkat itu adalah tongkatmu. Silakan kau lawan. Kau lihat manusia. Jika memang tongkat itu adalah miliknya, tentunya tidak akan melawan tuannya sendiri. Lawan saja jika itu adalah milikmu. Berikan ganjaran. Itu bukan tuanmu. Kau memang sakti. Saya akui. Tapi saya tidak akan mati di antara berantah seperti ini. Apalagi di hadapanmu. Kau akan mati dengan senjatamu sendiri. Senjata yang kau rampok, yang kau ambil, itu adalah peninggalan dari suami saya. Hentikan ini, Nenek Peot. Kemarilah. Kau lihat tongkat ini. Langit dan bumi akan menjadi saksi. Tongkat ini yang akan membunuhmu. Ada apa ini, Nek? Hah? Hah? Yang tadi kita temui? Kalah dong sama Nenek Jumrok. Dihabisi. Lah, iya ini tombak yang tadi dipegang sama si Kuncoro itu. Tongkat ini atau tombak ini sebenarnya peninggalan dari suami saya. Kau melihatnya? Iya. Ini hasil rampokan dari gerombolan mereka. Dan tongkat inilah yang membunuh dari Kuncoro. Yang selama ini Kuncoro ambil, dipakai untuk Kuncoro menjaga gerbang itu. Berarti sang penjaga yang bernama Kuncoro itu sekarang sudah tewas, Nek. Dan tongkat ini adalah tongkat milik dari suami nenek yang sudah direbut oleh mereka semua. Ya, mereka semua menganggap nenek itu adalah ahli dongeng, mengarang cerita. Tapi tidak apa-apa. Saya tidak butuh pengakuan dari mereka. Yang jelas, nenek tidak akan tinggal diam selagi tempat ini digunakan untuk perbuatan yang kecil. Apalagi tempat ini dibuat untuk pancingan menculik mereka-mereka yang tidak tahu demi kepentingan dirinya sendiri. Sini Naning brengsek itu. Iya, Nek. Kau tidak usah khawatir dengan kematian si Kuncoro. Nenek yang akan bertanggung jawab jika dari gerombolan si Naning membalas dendam. Biar nenek yang akan bertanggung jawab. Dengan kabar ini, tentunya walaupun Kuncoro tidak bisa menyampaikan informasi ini kepada Naning, saya melihat ada salah satu bagian dari si Naning ada di sebelah sana melihat kejadian ini. Nenek sengaja biarkan agar kabar ini sampai kepada si Naning. Apakah ini akan aman untuk nenek sendiri? Tentunya tidak usah mengkhawatirkan nenek. ya.
Biarpun nenek bisa ataupun nenek meninggal di tempat ini, nenek ikhlas. Karena tempat ini adalah peninggalan dari suami nenek. Andai saja si Naning itu menempati tempat ini tidak diperuntukkan untuk hal-hal seperti itu, nenek tidak akan ikut campur dan sangat senang. Nenek ikhlas tempat ini agar suami nenek itu tenang di sana melihat bekas tempatnya dipergunakan untuk kebaikan. Tapi nyatanya dipergunakan untuk seperti ini. Nenek sebagai pasangannya, nenek tidak terima. Kami memahami. Mungkin saja bukan hanya nenek, kau pun sama. Jika kau diamanahkan tempat, lalu tempat itu diperebutkan atau tempat itu dirampas dan kau mengetahui tempat itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tentunya kau akan memberontak dan meminta hak untuk kembali. Apalagi amanah itu benar-benar dari orang terdekatmu, tentunya kau tidak akan menyia-nyiakan. Tidak ingin orang terdekatmu kecewa dan kau yang diandalkan membiarkan saja. Tentunya, Nek, kami tidak akan membiarkan hal itu. Kami sangat mengerti apa yang sekarang dirasakan oleh nenek. Jadi kau jangan khawatir untuk mempermasalahkan kejadian ini. Kalian jangan khawatir. Lalu, Biarkan nenek yang bertanggung jawab. Tapi amanah kerabat teman kita di sana, Nek. ya, Kalau mendengar kabar ini nantinya, Tidak ada sangkut pautnya mengenai kematian Kuncoro ataupun ancaman kepada temanmu itu. Yang jelas masih ada kesempatan sebelum si Naning mencarikan pasangan untuk dijodohkan dengan temanmu itu. Itu saran saya. Kita kembali untuk saran saya agar si Naning bisa keluar dan membatalkan perjodohan itu. ya, seperti ini, Nek. Silakan kalian rundingkan. Ya, Karena kau tadi berbicara segala sesuatu, kau sendiri tidak bisa memutuskan, harus ada musyawarah. Benar. Dan sangat senang. Karena dengan musyawarah itu akan menyimpulkan atau mengambil keputusan yang sangat runcing. ya, Nenek pun dulu seperti itu. Dengan suami nenek selalu apapun dimusyawarahkan. Agar menemukan titik yang sangat runcing atau tidak. Akan membahayakan. Silakan, itu saran dari nenek. Kalian rundingkan. ya, Nek. Dan perlu diingat. Nenek di sini. Sedikit pun tidak ada niat jahat kepada kalian. Ya. Kalian mungkin bertanya-tanya. Kenapa harus ada darah? Karena itu untuk memancing agar dari penglihatan si Naning melihat patung itu adalah patung hidup. Ya, kami sangat menghargai bantuan dari nenek. Itu tidak untuk menumbalkan. Ya, Nek. Jika kalian berpikir untuk menumbalkan, saya rasa salah besar. Ya, Kau pikirkan, kau rundingkan. Jika sudah ada keputusan, panggil saja Nenek Jumrong. Nenek tidak akan jauh dari sini. iya, Nek. Nenek akan melihat-lihat tempat ini yang sudah lama sekali nenek tinggalkan. Sewaktu nenek diusir, sewaktu nenek berjalan pun tidak bisa atas pemberontakan dari mereka. Iya, Nek. Tapi untuk sekarang, dengan kemampuan nenek sebisa nenek, nenek akan rebut kembali tempat ini. Ya, Silakan. terima kasih, Nek. Nanti saya akan kabarkan lagi selanjutnya kepada nenek setelah kami selesai berdiskusi. Kalian hati-hati. Jika melakukan perundingan, nenek sarankan pindah dari tempat ini. Ya, Karena tempat ini baru saja ada kejadian yang mungkin saja
tidak bagus untuk dipertontonkan sebenarnya. Yang Ya. saya takutkan ada makhluk dari sana datang ke sini. Kalian menjadi sasaran. Biarkan nenek yang ada di sini. Nenek Ya. yang akan bertanggung jawab. Kalian bisa geser. Baik, Nek. Kami akan geser terlebih dahulu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser dulu lah, Gun, lah ya. Nanti kita iya. Ayo, Mari geser, geser, geser. lagi ke priwe?